Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du, kaum muslimin jemaah salat zuhur yang semoga senantiasa riwah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali sebelum salat berjemaah, salat zuhur berjemaah, kita membahas kitab Ashru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah dalam beristiqamah, karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Kita sudah bahas tentang betapa pentingnya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sungguhnya Allah mengatakan, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, bahwa Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka mereka tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penduduk surga, khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun, yang mana mereka kekal di dalam surga sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan di atas dunia. Kaidah pertama yang disebutkan oleh Syekh yang telah kita bahas, bahwasanya istiqamah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepada orang-orang yang diinginkan oleh Allah, maka kita harusnya memohon kepada Allah agar diberikan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedua, bahwasanya hakikat dari istiqamah adalah kita berada di jalan Allah yang lurus. Kita berada di jalan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang telah kita bahas, bahwasanya istiqamah asalnya adalah istiqamah hati kita. Kalau kita ingin istiqamah anggota tubuh kita, maka hati kita harus kita tundukkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah keempat yang telah kita bahas juga, bahwasanya istiqamah yang diharapkan dari seorang hamba bahwa bisa dia tepat pada sasarannya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak tepat 100%, paling tidaknya mendekati kesempurnaan. Kemudian yang kelima, kaidah yang telah disebutkan yang kita bahas sebelumnya, bahwa istiqamah berhubungan dengan ucapan, perbuatan dan niat. Tidak hanya hati kita sudah istiqamah, hati kita sudah lurus, sudah adapun anggota tubuh tidak ikut dengan agama Allah, itu tidak. Lisan kita harus sesuaikan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, berada di atas tuntunan Rasulullah SAW. Perbuatan kita juga demikian, tindak tanduk kita, apa yang kita lakukan disesuaikan dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang keenam, bahwa istiqamah itu tidak akan mungkin terjadi kecuali lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat kita tatkala kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabillah, dan dengan Allah, artinya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita berada di atas agama Allah yang lurus kecuali itu semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala amrillah, dan di atas perintah Allah, artinya atas tuntunan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin atau tidak akan kita dapatkan hasilnya kalau kita istiqomahnya di atas jalan yang bukan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketujuh yang kita bahas, bahwa sungguhnya seorang hamba sejauh manapun dia istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dia mengandalkan amalannya. Jangan sampai dia mengatakan bahwa ini adalah karena amalannya, tapi ketahuilah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan yang minggu kemarin kita bahas, bahwasanya buah dari keistiqamahan seorang hamba di atas bumi ini akan dia dapatkan nanti hasilnya, dia bisa istiqamah di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang diletakkan di atas api jahanam, nanti neraka jahanam. Yang orang yang akan selamat adalah orang yang dia istiqamah di jalan Allah. Sejauh mana dia berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, sejauh itu pula dia akan berada, bisa jalan dengan cepat di atas sirat nanti. Dan kalau dia tidak berpegang dengan agama Allah, berpaling ke sana dan ke sininya, baru mungkin dia melangkah akan terjerumus jatuh ke dalam api neraka. Kemudian kaidah yang kesembilan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, bahwasanya disebutkan oleh Syekh, al-mawani' minal istiqamati syubhatud dalal wa syahawatul ghaib. Bahwasanya penghalang-penghalang untuk istiqamahnya seorang hamba, yaitu syubhat yang menyesatkan. Syubhat-syubhat yang menyesatkan dan syahwat-syahwat yang
membuat seseorang melayang, membuat seorang keliru dalam beramal, dia terperdaya. Syubhat dan syahwat merupakan pemutus penghalang-penghalang orang untuk istiqamah. Dan ketahuilah, orang yang jalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu berada diikuti oleh syubhat dan syahwat. Akan ada selalu yang akan menggodanya untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa setiap orang yang berpaling meninggalkan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya dia berpaling disebabkan oleh syubhat. Syubhat artinya apa? Ada kekeliruan dalam ilmunya, dia salah dalam ilmunya, dan ada kalanya orang berpaling tersebut disebabkan oleh syahwat, yaitu syahwat, hawa nafsunya. Tatkala dia tidak berilmu, tatkala dia tidak teguh dengan agamanya, dia hanya memperturutkan hawa nafsunya. Maka orang yang melenceng dari agama Allah disebabkan oleh dua hal ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, wa anna hadza sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, ikutilah jalan yang lurus tersebut, wala tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya, fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian akan terpisah-pisah, tercerai-cerai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud di Musnad Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW suatu ketika pernah khatta Rasulullah SAW khattan, bahwasanya Rasulullah menggariskan satu garis kepada kami. Kemudian Rasulullah mengatakan, hadza sabilullah, ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diharapkan oleh Allah, jalan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuswahkan oleh Rasulullah SAW. Thumma khatta khututa, kemudian Rasulullah membuat garis-garis jalan-jalan, garis-garis di an yaminihi wa an shimali, di kiri dan kanan dari jalan yang lurus atau garis yang lurus tadi. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, hadhihi subul, ini semuanya adalah jalan-jalan, ala kulli sabilin, di setiap jalan yang lain tadi selain jalan yang dibuat Nabi pertama tadi, minha syaitanun yad'u ilaih, di setiap jalan tersebut, dari jalan tersebut ada syaitan yang menyeru kepadanya. Kemudian Rasulullah membacakan ayat, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan syaitan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan menyeru manusia untuk berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan seruan syaitan untuk berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, imma ada kalanya dengan syubhat, ada kalanya dengan syahwat. Apabila syaitan melihat seorang hamba dia taksir, dia lalai, maka syaitan akan menggodanya dengan syahwat. Tapi tatkala ada seorang hamba yang dia kokoh dalam agamanya, yang dia berpegang teguh dengan agamanya, maka syaitan akan menggodanya dengan syubhat, menggodanya dari segi ilmu sehingga dia salah dalam memahami agama, sehingga melakukan amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan manapun dari kedua hal ini, apakah dengan syubhat atau syahwat, yang jelas syaitan akan berusaha menjauhkan umat manusia dari jalan yang benar, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian salaf, bahwasanya kata beliau, ma amarallahu bi amrin, tidaklah Allah memerintahkan satu urusan illa walisyaitani fihi nazghatan, melainkan syaitan punya dua cara, syaitan punya dua metode untuk menjerumuskan atau untuk memalingkan seorang hamba dari perintah Allah tersebut. Imma ila tafritin wa taqsir, ada kalanya dengan cara apa? Dia lalai, dia taksir dalam melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma ila mujawazah wa ghulu, dan ada kalanya dia berlebih-lebihan, ghulu dalam perkara sehingga melewati batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan kebanyakan manusia terjerumus ke dalam dua hal tadi, taksir dan ghulu.
syahwat atau syubhat. Ya, sedikit orang-orang yang akan selamat dari hal demikian. Sedikit orang-orang yang akan berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, karena ada kalanya dia akan digoda dengan syahwat, ada kalanya dia akan digoda dengan syubhat. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada sebuah perumpamaan yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW, yang apabila kita renungkan perumpamaan ini, ya, kita merasa atau kita harus berhati-hati, menjaga diri kita. Diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan siratan mustaqima, sirat jalan yang lurus, wa ala jambati sirat suran. Ya, di atas atau di samping-samping jalan tadi ada dua batas atau dua dinding. Fihi ma abwabu mufattahah, yang mana di keduanya ada pintu-pintu yang terbuka, dan di setiap pintu tersebut ada kain, ya, gorden, seperti gorden yang diulurkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa ala babis sirat da'in, di atas pintu sirat atau di depan pintu sirat itu ada yang menyeru, yaqul, mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirat, masuk ke dalam jalan ini secara jami'an semuanya, wala tata'arraju, jangan berpaling ke kiri dan ke kanan, wada'in yadu min faqis sirat, dan ada pendakwah, ada dai yang mendakwakan atau menyeru di atas sirat tersebut. Fa idza ra'a yaftahu syai'an min tilkal abwab, apabila da'in tadi melihat ada yang masuk ke dalam sirat itu, dia mau membuka pintu-pintu yang ada di kiri dan kanannya, da'in itu mengatakan, waihak la taftah, jangan dibuka, celaka engkau nanti. Fa innaka in taftahu talijuhu, jika engkau membuka pintu tersebut engkau akan memasukinya. Dan Rasulullah mengatakan, wasirat wal Islam, sirat itu adalah Islam, wasuran, dan dua batas tersebut hududallah, ya, yang di kiri dan kanan adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, wal abwabul mufattahah, dan pintu-pintu yang terbuka tersebut adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Rasulullah, dan orang yang menyeru atau da'in yang menyeru di awal pintu ataupun di depan tadi adalah yaitu kitabullah, dan yang menyeru di atas sirat adalah hati-hati manusia yang menyerunya kepada kebaikan, ya, hati-hati manusia yang menyerunya kepada kebaikan. Perumpamaan ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Islam adalah jalan yang lurus, dan kiri dan kanannya ada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan di sana ada pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah, dan pintu itu perhatikan bahwa dia pintunya tidak ada, ya, tidak ada pintunya, hanya ada bingkai pintunya, namun pintunya tidak ada, hanya ada sitar atau gorden yang mana kalau dibuka mudah, berbeda dengan pintu-pintu yang ada, ya, daun pintunya yang kita mungkin ada kuncinya, butuh kesulitan untuk membukanya, tapi ya, Rasulullah SAW mengumpamakan pintu tersebut hanya dengan kain. Tatkala dibuka engkau akan memasukinya. Ya, keharaman mudah. Ya, ketika kita buka, kita melenceng dari jalan Allah, kita buka pintu-pintu tersebut yang dibatasi hanya dengan kain, kita akan serta-merta atau mudah untuk masuk ke dalamnya. Sangat bahaya, sehingga disebutkan la taftahu, jangan dibuka, karena kalau dibuka talijuhu, engkau pasti akan memasukinya. Maka di sini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus perhatikan bahwa jalan Allah Subhanahu wa taala telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, dan ada dua hal, ya, semua, ya, hal-hal yang melenceng dari jalan Allah, ya, dia kembali kepada dua hal, yaitu syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat, maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke dalam syahwat sehingga kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terikut kepada syubhat sehingga kita beramal, namun amalan tersebut bukanlah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tatkala kita masuk ke dalam Islam, kita mendapatkan hidayah. Dan hidayah itu ada dua, hidayah ila tariq wa hidayah fit tariq. Hidayah untuk mendapatkan jalan yang lurus,
dan kita juga butuh kepada hidayah untuk menjalani jalan tersebut. Orang berubah, dia ketika ini selama ini melakukan kemaksiatan, dia berubah, bertobat. Namun dalam tobatnya dia butuh petunjuk, butuh hidayah agar dalam tobat tersebut dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah hidayah kepada jalan yang lurus, dan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk bisa menempuh jalan yang lurus itu dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.